Tidak ada yang menyangka Senin 5 Agustus 2019 malam, Niputu Yuniawati menghembuskan nafas terakhirnya di penginapan Teduh Ayu 2 di Jalan Kebo Iwa Utara dan Pasar Barat. Dia sudah bekerja sebagai SPG sejak usia muda. Dengan talenta yang dimilikinya, dia sudah malang melintang bekerja di berbagai tempat penjualan mobil, hingga terakhir menjalani training sebagai SPG Mitsubishi di Jalan Imam Bonjol dan Pasar Barat. Di mata teman sekantornya, Niputu Yuniawati dikenal ramah dan saling menyapa. Biasanya dia bekerja mulai pagi dan pulang sore, kadang-kadang masuk malam, dan biasa pulang sendirian dengan mengendarai sepeda motor. Tetapi belakangan sebelum kejadian pembunuhan, dia terlihat beberapa kali diantar ke kantor untuk absen dengan mengendarai mobil putih. Polisi kemudian melacak dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kenal dekat dengannya. Bagus Putu Wijaya, pelaku pembunuhan, akhirnya berhasil ditangkap dalam pelarian dan persembunyiannya selama 3 hari di Manado. Pihak kepolisian hingga pengadilan berhasil mengungkap sejumlah fakta di balik pembunuhan yang dilakukan olehnya. Bagaimana awal kisahnya? Mari kita telusuri fakta ceritanya. Bagus Putu Wijaya bekerja dengan Jero Kobar di bagian pembelian mobil. Jero Kobar menugaskan kepada Bagus Putu Wijaya untuk melakukan pembelian mobil menggunakan namanya. Jero Kobar kemudian memberi cek senilai 10 juta rupiah kepada Bagus Putu Wijaya untuk melakukan pembelian mobil tersebut secara kredit. Bagus Putu Wijaya mengatakan bahwa dia memiliki teman marketing mobil yang bisa membantu pengurusan mobil itu, yang dia kenal sebelumnya lewat aplikasi micet. Kemudian Bagus Putu Wijaya menghubungi Niputu Yuniawati untuk menyampaikan rencana pembelian mobil Mitsubishi Expander tersebut. Setelah itu mereka berdua bertemu. Pertemuan pertama mereka di lapangan Lumintang, Kota Denpasar, pada tanggal 5 Agustus 2019. Di sana, Bagus menyerahkan cek senilai 10 juta rupiah untuk uang muka pembelian mobil. Tak lama di lapangan Lumintang, mereka berdua pergi ke Bank BRI untuk mencairkan cek dengan mengendarai mobil Suzuki R3 nomor polisi DK1988HA. Dalam perjalanan, mereka berdua saling mengobrol ria. Niputu Yuniawati sempat bercerita kondisi keluarga dia yang sedang pisah ranjang dengan suaminya. Bagus Putu Wijaya lalu mengambil kesempatan itu dan berkata bahwa dia berprofesi sebagai gigolo dan menawarkan dirinya untuk berkencan dengan tarif Rp500.000. Niputu Yuniawati pun tanpa curiga menyambut tawaran itu. Usai dari Bank BRI, mereka berdua makan siang bersama. Setelah itu, Niputu Yuniawati mengajak Bagus Putu Wijaya ke toko handphone di Jalan Teuku Umar, lalu memberikan handphone merek Vivo, dan handphone tersebut diberikan kepada Bagus Putu Wijaya. Keduanya lalu mencari tempat untuk berkencan di penginapan Teduh Ayu, Jalan Kebo Iwa Utara dan Pasar, sekitar pukul 6 sore. Petugas penginapan bernama Kadek Yuliani menerima mereka dan mengatakan saat memesan kamar, dia tidak meminta identitas mereka karena hanya menyewa 2 jam saja seharga Rp60.000. Setelah terima kuncinya, mereka pun langsung menuju kamar nomor 8 sambil berpegangan tangan. Setelah berkencan, Niputu Yuniawati mengaku tidak puas.
Dia kemudian mandi dan setelah itu kembali mengajak Bagus Putu Wijaya berkencan untuk yang kedua kalinya. Setelah selesai, Niputu Yuniawati menampar pipi Bagus dan berkata, "Rugi saya membelikan kamu handphone. Saya nggak puas sama kamu." Merasa direndahkan, Bagus Putu Wijaya emosi dan mencekik leher Niputu Yuniawati dari belakang. Setelah Niputu Yuniawati lemas, Bagus Putu Wijaya menaruhnya di atas tempat tidur dan menutupi wajahnya dengan handuk. Dia bergegas meninggalkan kamar itu menggunakan mobil Suzuki R3. Niputu Yuniawati belum keluar juga dari kamar. Karena waktu sewa sudah berakhir, petugas penginapan itu pun menghampirinya. Petugas mengetuk pintu kamar penginapan sekitar pukul 9.30 malam, namun tak menyahut. Dan ketika dilihat ke dalam, petugas melihat korban dalam keadaan tidur dengan posisi tengkurap. Petugas penginapan pun mencoba membangunkannya, namun ketika badannya dibalikan, mereka melihat mulutnya dibekap menggunakan handuk. Selain itu terdapat bercak darah yang keluar dari mulutnya, dan dia sudah dalam kondisi tak bernyawa. Mengetahui hal itu, petugas penginapan pun langsung melaporkan ke polisi. Fakta lain kemudian terungkap bahwa ternyata keduanya sudah memiliki pasangan. Bagus sendiri telah memiliki istri. Begitu juga dengan Niputu Yuniawati sudah memiliki suami dan 2 orang anak. Hasil otopsi dan visum ditemukan luka-luka memar pada leher kiri dan kanan. Ada luka memar pada kelopak bawah dan atas mata kanan dan kiri. Ada luka memar pipi kiri dan hidung. Hasil otopsi pada ujung tenggorokan ada resapan darah akibat cekikan. Ditemukan alat kontrasepsi bekas pakai yang dibuang di lantai kamar, tepatnya di sudut tembok kamar. Mobil Suzuki R3 milik Niputu Yuniawati sempat digadaikan oleh Bagus senilai 10 juta rupiah. Dia sempat bersembunyi di sekitar Bandara Internasional Ngurah Rai, dan keesokan paginya baru melarikan diri ke Manado dan bersembunyi di kediaman istrinya yang berada di Kelurahan Teling. Dia ditangkap sedang berjalan kaki di Jalan Trans Ratahan. Tak hanya rekan kantor, Nyoman Sugita kaget mendengar kabar istrinya meninggal dunia pada Senin 5 Agustus 2019 malam. Dia mengetahui kabar tersebut dari pihak kepolisian yang mendatangi rumahnya yang berada di Banjarkaja. Malam itu, dia sedang berada di Serangan. Dia ditelepon minta balik ke rumah karena ada polisi yang datang melapor bahwa istrinya ditemukan meninggal. Setelah itu dia langsung ke RSUP Sanglah untuk memastikan berita itu. Merasa ada yang janggal dengan kematian sang istri, Nyoman Sugita kemudian mendatangi orang pintar untuk menggelar ritual upakara. Menurut perkataan orang pintar itu, sang istri dipukuli dan dibanting serta disekap. Sebelum mengetahui istrinya meninggal, dia mengatakan sekitar pukul 12:30 malam pernah bermimpi 2 kali saat 3 hari sebelum kejadian. Ia dicari oleh seorang berbaju putih dan diberi sebuah bungkusan berisi kain kafan. "Mang, ini untuk kamu." Keesokan harinya, ia kembali bermimpi diberi kain kafan pada waktu yang hampir sama. Ia mengaku bahwa mimpinya di hari kedua itu membuat dirinya blank dan seolah menjadi beban. Ia pun menjadi gelisah dan kosong pikirannya, sampai-sampai tak bisa tidur semalaman. Sementara itu, anak pertama mereka bernama Pandey Aditya juga mengatakan hal serupa. Ia bercerita bahwa ibunya tak bisa mengatakan siapa sosok pelaku yang telah menganiayanya hingga tewas. Seluruh keluarga sangat sedih dan terpukul serta telah mengikhlaskan kepergian Niputu Yuniawati. Tanggal 6 Januari 2020,
Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang kasus pembunuhan Niputu Yuniawati dengan agenda pembacaan putusan, menyatakan bahwa Bagus Putu Wijaya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, telah melanggar pasal 338 KUHP, yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun kepada terdakwa Bagus Putu Wijaya, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah meresahkan masyarakat serta tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tambahan pertimbangan hakim lainnya bahwa terdakwa masih berumur muda dan suatu saat bisa memperbaiki perbuatannya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah pantas Bagus Putu Wijaya menerima hukuman 11 tahun penjara? Berikan komentar teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa.